Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1377 Wanton Tang muntah darah. Masih tidak keluar dari sini. Kalau tidak punya uang, tunggu saja untuk masuk penjara, hahaha. Dengan pukulan dan tendangan itu, Stephen Hao terus menghajar Kang San Tang hingga gemetar, ketakutan dan putus asa, dan sangat tak terbayangkan. Sampah ini seharusnya sudah lama ditendang keluar. Jika bukan karena prosedur pemindahan rumah ini, menurutmu apakah aku masih akan menahannya? Tapi aku tidak menyangka akan ada rejeki nomplok lebih dari 1 juta yuan, hehehehe. Stephen Hao langsung senang dan menatap Johanna Yu. Bisakah anak ini menghasilkan 1 juta yuan lagi? Kalau begitu lihat saja nanti, bibinya yang kedua punya banyak uang. Uangnya itu diambil oleh bibi keduanya. Saat aku bilang hamil darah daging keluarga Tang, dia tidak mengatakan apa-apa dan kita langsung mendapatkan 800.000 yuan. 1 juta yuan untuk membeli nama baik keponakannya. Mereka malah untung, hahaha. Jika tidak, kami akan melihatmu di pengadilan. Videoku ini cukup menarik. Johanna Yu mengedipkan mata bermain dengannya, menggigit bibir merahnya, dan menatap Stephen Hao. Aku belum melihatnya, jadi ayo kita juga bersenang-senang hari ini, hahaha. Stephen Hao menggendong Johanna Yu untuk pertarungan sengit berikutnya. Di koridor, Kang San Tang terlatih-tatih untuk turun ke bawah. Tawa cabul Stephen Hao dan Johanna Yu membuat Kang San Tang merasa ditusuk oleh jarum. Tapi dia tidak bisa lagi memikirkan banyak hal sekarang. Entah itu uang, rumah atau pacar, tidak masalah lagi. Yang penting dia tidak boleh masuk penjara. Jika dia masuk penjara selama 10 tahun, apa yang bisa orang tuanya lakukan? Dia benar-benar akan hancur dalam hidupnya. Tidak, aku tidak boleh masuk penjara, aku tidak boleh masuk penjara. Kang San Tang berkata dengan putus asa, seluruh orang itu seolah mendapatkan serangan besar, seperti orang mati berjalan. 1 juta. Hanya bibi kedua yang bisa menyelamatkannya, pergi cari bibi kedua. Pergi sekarang juga. Kang San Tang terlatih-tatih dan langsung pergi ke rumah bibi kedua. Saat ini, dia tidak bisa lagi mengurusi apapun, dia hanya memiliki satu keyakinan di dalam hatinya, yaitu tidak boleh masuk penjara, apapun yang bisa dia lakukan, bahkan pergi ke jalan untuk mengemis lebih baik daripada masuk penjara. Aku tidak ingin masuk penjara, aku tidak ingin masuk penjara. Kang San Tang bergumam pada dirinya sendiri. Tapi baru saja dia pergi ke rumah bibi keduanya, bagaimana jika bibi keduanya tidak memberinya uang? Jika dia tidak menahan diri, maka dia akan berada dalam keadaan di mana dia sangat dekat. Aku harus membiarkan orang tuaku datang. Jika orang tuaku ada di sana, bibiku yang kedua pasti tidak akan tinggal. Ayahku adalah kakaknya sendiri. Ditambah metode ibuku, itu pasti akan berhasil. Pandangan mata Kang San Tang penuh dengan harapan. Ibu dan ayah, kalian berdua datang ke sini. Sesuatu telah terjadi, Kang San Tang menelepon ke Wanton Tang dan Ying Nasun. Mendengar Kang San mengatakan ada yang tidak beres, wajah Ying Nasun tiba-tiba berubah menjadi tidak enak dilihat, masalah datang terus-menerus. Apa yang salah denganmu Kang San? Jangan menakut-nakuti ibu. Oh, aku akan pergi sekarang. Kamu tidak boleh melakukan hal-hal bodoh, tidak peduli apa yang terjadi, ada ibu. Ying Nasun menangis dan berkata, sejak kecil, Kang San Tang tidak pernah berbicara dengannya seperti ini, kali ini pasti benar-benar terjadi sesuatu. Wanton Tang menghela napas dalam-dalam. Tatapan matanya serius, apapun yang terjadi, dia, ayahnya, pasti akan pergi ke sana. Keduanya saling memandang dan bergegas keluar pintu dengan cepat, langsung menuju ke kota.
Ketika Wan Tontang dan Ying Na Sun melihat Kang Santang, air mata Ying Na Sun tidak bisa berhenti. Ada apa, anakku? Siapa yang memukuli anakku seperti ini? Aku akan menghabisinya. Huhuhuhuhu. Beritahu ibu apa yang terjadi, kata Ying Na Sun dengan tidak sabar. Ibu. Kang Santang langsung berlutut di depan Ying Na Sun sambil menangis. Johanna tidak menginginkan aku lagi. Huhuhuhu. Dia berbohong kepadaku. Dia tidak hamil, dan mengubah sertifikat kepemilikan rumah menjadi namanya. Semua uangku dibohongi olehnya. Bu, aku sudah tidak ingin hidup lagi. Huhuhu. Kata-kata Kang Santang membuat Wan Tontang marah dalam beberapa saat, wajahnya menjadi sangat suram, dia seolah akan muntah darah. 2 VTTT. Anak sial, anak sial. Mata Wan Tontang putus asa dan wajahnya pucat pasi. Awalnya aku sudah bilang kalau dia tidak baik. Kamu masih tetap ingin bersamanya. Sekali lihat saja aku juga tahu kalau dia tidak akan bisa setia padamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Sekarang rumah dan uang semuanya tertipu, dan aku akan memukuli kamu sampai mati. Wan Tontang gemetar, menamparkan wajah Kang Santang. Kamu gila ya, putramu sudah seperti ini, kamu masih memukulinya, kamu bisa membunuhnya, sekalian saja pukuli aku juga sampai mati. Kebetulan aku juga tidak ingin hidup lagi, dasar makhluk tua. Ying Na Sun meraung. Anak sial. Wan Tontang menggertakkan giginya, seluruh orang itu dalam sekejap, seolah menjadi lebih tua 10 tahun lagi, api seolah sudah mencapai jantungnya, dia juga sudah muntah darah tetapi ibu dan anak itu tidak ada yang peduli padanya. Setelah bekerja keras sepanjang hidupnya, dia benar-benar dibuat pusing oleh Kang Santang yang menghabiskan semuanya, dan masih berhutang lagi. Ini harus berapa lama baru bisa dibayar? Uang yang dipinjamkan Ernie Tang kepada mereka adalah untuk membayar pinjaman bank untuk rumah, dan sekarang mereka semua telah ditipu oleh wanita itu. Masalahnya sudah sampai sini, apalagi yang bisa kamu lakukan? Memangnya kamu mau membunuhnya? Bahkan jika kamu membunuhnya, dia tidak akan dapat kembali semuanya. Lapor polisi saja, nak, cepatlah lapor. Ying Na Sun berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak, dia memiliki bukti bahwa aku memperkosanya. Dia mengatakan bahwa jika aku tidak memberinya 1 juta yuan dalam sehari, dia akan memanggil polisi dan menangkapku dan membuatku masuk penjara, setidaknya 10 tahun. Dan tidak boleh menelepon polisi. Kang Santang menangis sambil berkata, Wan Tontang seolah akan meledak karenanya. Kamu anak sial, kamu mencoba untuk membuatku marah sampai mati ya. Wan Tontang menunjuk ke arah Kang Santang, jari-jarinya terus-menerus gemetar. Kenapa kamu sangat bajingan, bocah konyol? 1 juta, di mana kita akan menghasilkan 1 juta itu? Ying Na Sun juga menangis karena tak ada cara lain. Pergilah ke bibi kedua, dia kaya. Dia memberi kami 2 kali uang, sejumlah 500.000 dan sejumlah 800.000, dia pasti ada uang. Kang Santang berkata dengan bersemangat. Kamu anak sial, bahkan jika kamu mati di luar, aku tidak peduli padamu. Wajahku ini sudah hilang karena ibu dan anak ini. Aku dan Ernie adalah kakak beradik yang sudah tidak bertemu satu sama lain selama berapa puluh tahun, tapi bagaimanapun juga, itu sudah sangat lama. Meskipun kita berhubungan darah, bagaimana mungkin kita punya wajah untuk meminjam uang lagi dan lagi? Apakah kalian berdua mencoba membunuhku hidup-hidup? Wan Tontang awalnya memang dalam kondisi kesehatan yang buruk. Setelah bertahun-tahun bekerja di luar, dia bekerja sangat keras. Sekarang dia pingsan karena dibuat marah Kang Santang. Lia, pergilah ke Ernie Tang, adik kedua kaya, Wan Tontang, kamu bajingan, jika kamu tidak pergi, tahukah kamu bahwa putramu akan masuk penjara, 10 tahun. 10 tahun. Setelah itu, ketika putramu keluar, dia juga akan menjadi orang yang sia-sia. Apakah kamu ingin melihat putramu masuk penjara? Apakah wajahmu yang lebih penting atau putraku yang lebih penting?
Ying Nasun memelototinya, dan saling berhadapan dengan Wanton Tang. Wajahnya sangat mengerikan. Vampir, kalian berdua adalah vampir. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi meskipun aku mati. Wanton Tang meraung dan berkata, aku terpaksa dan tidak berdaya ketika kita mengunjungi tempatnya 2 kali. Saat ini, dia tidak lagi ingin mencari Ernie. Dia telah hidup selama berapa puluh tahun, dan dia selalu memiliki harga diri yang tinggi, meskipun tidak memiliki kemampuan besar, tetapi tidak pernah berutang kepada siapapun, bahkan sepeser pun. Bahkan pekerjaan tersulit dan paling melelahkan, dia tidak pernah mengeluh, dia selalu duduk tegak dan pinggangnya tegak dan lurus secara alami. Namun, dia terpaksa pergi ke rumah Tang 2 kali dan menundukkan kepalanya dengan orang lain. Ini adalah hal terburuk dalam hidup Wanton Tang. Berulang kali, tidak boleh dilanjutkan lagi, tulang punggungnya ditekuk terus-menerus karena urusan putranya. Selama kehidupannya, Wanton Tang tidak pernah menundukkan kepalanya, bukan untuk uang, dan di depan kerabatnya, Wanton Tang tidak pernah menundukkan kepalanya, tetapi putra tak berguna inilah yang membuatnya membungkukkan pinggangnya berulang kali. Wanton Tang hancur total hatinya, ditambah lagi dengan urusan anaknya ini, seluruh dirinya dibuat kelelahan oleh istri dan anaknya. Maukah kamu pergi? Jika kamu tidak pergi, aku akan mati di depanmu sekarang. Bagaimanapun, putraku juga akan masuk penjara selama 10 tahun. Paling-paling keluarga kita hanya hancur saja, aku mati juga tak apa. Kata Ying Nasun, sambil memukul lehernya. Pada saat itu, Wanton Tang akhirnya semakin dibuat kesal, darah menyembur keluar, dan langsung jatuh ke tanah. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.